Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Saya Niputu Sudiartini, pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal tesis saya. Jadi untuk itu izinkan saya share screen terlebih dahulu. Jadi untuk proposal penelitian saya mengambil judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan GI Worksheet terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 SD gugus Ubud ditinjau dari efikasi diri. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Igede Margunayasa, SPD, MPD. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah melihat bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila yang menjadi kompetensi kunci dalam menghadapi era disrupsi informasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Namun, realitasnya, pembelajaran di sekolah dasar menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Margunayasa, Pratiwi, dan Jayanta pada tahun 2021 dalam studi yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran IPA ditinjau dari gaya kognitif dan gender. Jadi di sini saya memandang perlu adanya pemilihan satu model pembelajaran yang bisa mendukung untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga secara internal dari faktor psikologis untuk bisa meningkatkan efikasi diri atau percaya diri siswa sehingga nanti bisa terwujud kemampuan untuk berpikir kritis. Dari latar belakang tersebut, maka saya membuat rumusan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang belajar dengan inquiry terbimbing berbantuan GI Worksheet dengan kelompok siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional? Kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model inquiry terbimbing berbantuan GI Worksheet terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Tiga, pada kelompok siswa yang memiliki efikasi diri tinggi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry berbantuan GI Worksheet dengan pembelajaran konvensional? Empat, pada kelompok siswa yang memiliki efikasi diri rendah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang belajar menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan GI Worksheet dengan yang belajar dengan pembelajaran konvensional? Jadi berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan GI Worksheet dengan kelompok siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Kedua, mengetahui pengaruh interaksi antara model inquiry terbimbing berbantuan GI Worksheet dengan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki efikasi diri tinggi antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan GI Worksheet dengan yang belajar dengan pembelajaran konvensional.
Keempat, mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki efikasi diri rendah antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan GI worksheet dengan yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah nanti diharapkan dapat memperkuat teori efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari efikasi diri. Kemudian manfaat praktisnya adalah memberikan alternatif strategi untuk pembelajaran IPA berbasis inquiry, khususnya pada guru SD. Yang kedua, menjadi acuan dalam pengembangan perangkat ajar berbasis GI worksheet. Kajian teori. Sini saya merujuk pada beberapa teori yang terkait dengan judul proposal saya. Untuk berpikir kritis, jadi ada teori Fashion tahun 2015 dan di mana berpikir kritis memiliki beberapa indikator, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan self-regulation. Kemudian untuk efikasi diri, berdasarkan teori Bandura, jadi ada mastery experience, vicarious experience, social persuasion, psychological state. Sedangkan inquiry terbimbing menurut Joyce et al. Yaitu adalah pembelajaran aktif dengan bimbingan yang sistematis. TI worksheet, Beth et al. Jadi adalah salah satu alat bantu inquiry yang memfasilitasi proses berpikir. Kemudian keterampilan proses menurut Karin Sanz 1993 meliputi observasi, klasifikasi, interpretasi, dan komunikasi. Ada beberapa rujukan penelitian yang relevan di sini yang mendasari saya membuat proposal ini antara lain. Satu, Margunayasa, Sudiana, dan Sumantri dalam artikel pengaruh model inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada Nugraheni, Bibia, dan Margunayasa tahun 2021 dalam artikel The Effect Size of Guided Inquiry Learning on Student Critical Thinking Ability. Kemudian ada Kaliskan M. Selçuk dan Errol tahun 2022 dalam artikel The Effect of Guided Inquiry Worksheet on Science Process Skill in Elementary Student. Kemudian Budiman, Haryani, dan Suminar tahun 2024 dalam artikel pengembangan LKPD IPA berbasis Multiple Intelligences and Guided Inquiry. Kemudian Astawan dan Sujana tahun 2023 dalam artikel modal pembelajaran inquiry berbasis digital untuk meningkatkan efikasi diri siswa sekolah dasar. Kemudian yang keenam ada Yakar tahun 2022 dalam The Effect of Inquiry-Based Learning on Student Critical Thinking and Scientific Process Skills. Kemudian Ulger tahun 2018 dalam artikel The Effect of Problem-Based Learning on Creativity Thinking and Critical Thinking Disposition. Selanjutnya Suryandari dan Yulianti tahun 2020 dalam artikel pengaruh LKPD Inquiry terhadap hasil belajar dan efikasi diri siswa. Kesembilan ada Pratiwi dan Raharjo tahun 2020 tentang pengaruh penggunaan LKS berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir ada Tatar dan Tiusus tahun 2010 dalam artikel The Effect of the Inquiry-Based Learning Approach on Student Critical Thinking Skills. Kerangka berpikir, jadi di sini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderat, di mana semua variabel itu akan saling terkait. Modal pembelajaran inquiry terbimbing dan GI worksheet sebagai variabel bebas
Kemudian kemampuan berpikir kritis sebagai variabel terikat dan efikasi diri sebagai variabel moderat. Metode penelitian untuk jenisnya adalah ekuasi eksperimen dengan desain faktorial 2 kali 2, kemudian berlokasi di SD Gugus Ubud. Waktu penelitian pada semester ganjil tahun 2025-2026 dengan subjek penelitian siswa kelas 6 dengan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data jadi meliputi ada tes untuk menguji kemampuan berpikir kritis dan menggunakan angket untuk menguji efikasi diri. Untuk teknik analisis data, kami akan menggunakan statistik deskriptif, kemudian uji ANOVA 2 arah, dan uji lanjutan. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing berbantuan GI Worksheet terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD kelas 6 Gugus Ubud ditinjau dari efikasi diri. Saya sangat menyadari bahwa proposal saya masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, bimbingan dan tuntunan dari Bapak dosen pengampu sangat saya harapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Om Shanti, Santi, Santi Om.